Iya kak. Intan, silakan Intan duduk di sebelah sini ya. Oke kak. Duduk senyaman Intan ya. Iya kak. Gimana nih Intan, duduknya sudah nyaman? Sudah kak. Oke, kalau Intan duduknya sudah nyaman, kakak mau nanya nih, kabar Intan hari ini gimana? Kabar aku alhamdulillah hari ini baik sih kak. Alhamdulillah baik ya Tan, sehat ya Tan. Sebelum Intan kesini, Intan tadi habis mata pelajaran apa nih? Aku tadi habis mata pelajaran matematika kak. Matematika. Gimana belajarnya tadi? Apakah senang atau menguras energi atau gimana? Cukup menguras energi sih kak, soalnya kan aku tuh kayak kurang banget kayak untuk ngitung-ngitung gitu ya kak, jadinya pusing sendiri gitu. Oke, berarti energi Intan terkuras ya karena habis pelajaran matematika. Nah, kalau sekarang nih di ruangan ini, Intan merasa gimana? Apakah masih agak capek atau gimana? Masih terbawa gitu sih kak, kayak masih lelah sedikit, terus juga agak gugup gitu kak, soalnya kan ini cuman berdua gitu, jadinya aku merasa agak gugup sih kak. Oke, Intan ngerasa gugup ya karena di sini kita cuma berdua doang. Biar Intan ngerasa lebih rileks nih, Intan boleh tarik nafas perlahan dulu, baru nanti Intan keluarkan juga perlahan. Boleh Intan lakukan. Oke kak. Udah sih kak. Udah, gimana perasaannya setelah menarik nafas perlahan dan menghembuskannya juga perlahan? Apakah sudah jauh lebih rileks atau sama aja? Udah jauh lebih rileks sih kak, udah nyaman juga. Oke, kalau Intan udah merasa jauh lebih rileks, kita lanjut lagi. Kakak mau nanya-nanya sedikit nih ke Intan. Kakak mau nanya ke Intan, Intan melakukan sesi konseling ini baru pertama kali atau sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Kebetulan aku baru pertama kali sih kak ikut sesi konseling, makanya aku agak gugup gitu. Oke. Intan melakukan sesi konseling ini atas dasar kemauan dari diri Intan sendiri atau ada paksaan dari orang lain seperti mungkin guru yang nyuruh Intan untuk ikut sesi konseling atau orang tua atau teman-teman Intan? Aku atas kemauan aku sendiri sih kak, nggak ada paksaan dari siapapun. Untuk yang terkait perasaan yang Intan rasakan tadi, Intan bilang bahwa Intan merasa gugup karena baru pertama. Nah, itu nggak apa-apa banget Intan, karena Intan juga baru pertama kali ya, dan itu hal yang wajar gitu. Lalu untuk kesukarelaan Intan nih, Intan itu udah keren banget karena Intan udah berani untuk datang dan mau ikut sesi konseling pada hari ini. Jadi kita di sini santai aja, nggak yang kaku-kaku gitu. Jadi mungkin nanti Intan bisa menyampaikan apa yang Intan mau sampaikan juga, ya santai aja gitu ya, jangan yang kayak formal atau gimana gitu, nggak apa-apa. Oke kak. Oke, nah sebelum itu kakak juga mau nanya nih, gimana sih perasaan Intan akhir-akhir ini gitu? Kalau misalkan Intan disuruh ngerating dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 itu menggambarkan perasaan Intan yang lagi tidak baik-baik saja, sedangkan di angka 10 itu menggambarkan perasaan Intan yang sedang atau paling baik-baik saja, misalkan kayak seneng, happy. Nah itu perasaan Intan akhir-akhir ini atau hari ini tuh gimana? Kalau di rating ya kak ya? Iya. Mungkin 5 sih kak. 5. Kenapa Intan memilih angka 5? Karena aku kayak biasa aja gitu kak, nggak terlalu seneng juga, terus nggak terlalu sedih gitu, jadi kayak di tengah-tengah gitu. Oke, berarti Intan ngerasanya akhir-akhir ini atau sekarang ini kayak biasa aja gitu ya, nggak terlalu senang dan juga nggak terlalu sedih. Lalu ada lagi nggak yang Intan rasakan? Kalau akhir-akhir ini ya kak, aku ngerasa tuh aku tuh kayak kurang konsentrasi gitu kak, apalagi
saat belajar gitu, jadi aku sulit untuk fokus gitu. Oke, berarti Intan ini merasa bahwa Intan itu sulit untuk berkonsentrasi, apalagi ketika sedang belajar gitu ya. Jadi Intan merasa mudah terdistraksi. Iya Kak. Oke, sebelumnya apakah ada yang mau ingin disampaikan lagi? Udah sih Kak, cukup. Oke, berarti perasaan awalnya yang Intan rasakan seperti itu. Dan kakak mau ngejelasin sedikit karena Intan juga baru pertama kali melakukan sesi konseling, mungkin ada beberapa hal yang belum Intan ketahui, jadi kakak mau menjelaskan sedikit mengenai tujuan sesi konseling kita pada hari ini. Jadi tujuannya yaitu kita di sini akan menggali atau mengeksplor apa sih hal yang Intan rasakan, misalkan perasaan Intan ketika di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Kita juga akan mencari solusi dari permasalahan Intan yang sebenarnya sudah Intan ketahui gitu ya. Jadi nanti Intan mencari solusinya dari permasalahan Intan sendiri gitu. Lalu kakak juga ingin menjelaskan nih, karena di sini ada beberapa asas yang harus kakak pegang teguh dan juga Intan ketahui. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, dimana seluruh informasi atau cerita yang mau Intan berikan ke kakak atau Intan ceritakan itu bakal kakak jaga kerahasiaannya. Jadi nggak akan kakak sebarluaskan tanpa sepengetahuan Intan dan sepersetujuan Intan. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Intan di awal bilang bahwa Intan untuk mengikuti sesi konseling ini Intan atas dasar kemauan sendiri, yaitu bentuk kesukarelakan. Jadi Intan datang ke sini tanpa paksaan dari orang lain. Dan juga nanti Intan bebas nih menceritakan apa saja yang mau Intan ceritakan ke kakak tanpa paksaan dari kakak juga. Lalu yang ketiga itu ada asas keterbukaan Tan. Jadi di sesi konseling kita hari ini, kalau Intan terbuka atas cerita-cerita Intan, itu sangat akan membantu proses konseling kita pada hari ini. Nah, jadi Intan nggak usah takut dan nggak perlu khawatir kalau nanti ceritanya akan terbongkar atau gimana ya, karena di sini kakak seperti yang kakak bilang tadi, kakak akan menjaga seluruh kerahasiaan dan hasil dari proses konseling kita pada hari ini. Lalu di awal kan tadi Intan merasa gugup karena baru pertama juga, jadi kakak mau menegaskan lagi bahwa di sini kita santai aja, senyamannya Intan. Kita di sini juga gak terlalu yang formal-formal seperti misalnya kayak pas belajar di kelas itu enggak. Jadi kita ngobrol senyamannya Intan aja seperti apa. Lalu Intan juga gak perlu khawatir kalau nanti cerita Intan atau Intan bakal dijudge sama kakak, karena kakak akan mendengarkan Intan dengan sepenuh hati dan juga gak akan menjudge Intan. Dari yang kakak jelaskan tadi, apakah Intan sudah paham atau ada hal yang ingin Intan tanyakan? Kakak persilakan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya aku cerita itu pasti bakal dirahasiain kan Kak? Iya betul Intan, jadi nggak akan kakak sebarluaskan ke misal ke guru-guru atau ke teman-teman Intan, itu nggak akan tanpa sepersetujuan Intan. Oke Kak, aku udah paham sih. Oke, sebelum kita lanjut, tadi Intan di awal sudah berani ya untuk rating perasaan Intan dan juga berbagi sedikit perasaan yang Intan rasakan. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Tan, agar sesi konseling kita pada hari ini tuh bisa berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi Intan. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga konseling kita pada hari ini bisa membawa manfaat ya bagi diri Intan. Iya Kak, amin. Oke, kakak juga mau memberitahu ke Intan nih bahwa sesi konseling kita pada hari ini yaitu waktunya sekitar 30-45 menit. Nanti di 5 menit terakhir kakak akan memberitahu dan mengingatkan ke Intan bahwa waktunya tinggal 5 menit lagi nih, dan Intan boleh
menyimpulkan apa yang Intan dapatkan dari sesi konseling kita pada hari ini. Apakah Intan sudah paham? Sudah Kak. Oke, kalau Intan sudah paham, apakah sekarang Intan sudah siap untuk melakukan sesi konseling? Iya Kak, udah siap. Oke, tadi kan di awal Intan sudah menyampaikan perasaan yang Intan rasakan akhir-akhir ini, dimana Intan bilang ke kakak bahwa Intan sulit untuk berkonsentrasi, apalagi kalau sedang belajar ya. Jadi Intan mudah terdistraksi. Boleh Intan ceritakan lebih lanjut mengenai hal tersebut? Iya Kak, jadi akhir-akhir ini kan aku ngerasa kurang fokus gitu Kak, apalagi saat kayak ngerjain tugas atau kayak mau belajar gitu Kak. Nah itu tuh karena aku tuh kadang kayak terdistraksi, misalnya ada notifikasi di HP gitu ya Kak. Nah aku tuh buka HP terus malah jadinya buka sosmed gitu, scroll sosmed, terus juga malah jadinya ngobrol sama teman lewat chat gitu. Terus juga kadang kalau di rumah itu kan orang tua sering nyuruh-nyuruh gitu ya Kak, jadinya itu sih yang bikin aku susah fokus gitu. Oke, jadi seperti yang Intan ceritakan barusan ke kakak, Intan mudah teralihkan ya ketika mungkin sedang belajar, itu teralihkan oleh sosial media yang mungkin lebih seru daripada belajar seperti itu ya. Dan juga lanjut chatan sama teman-teman gitu. Nah biasanya pas Intan merasa terdistraksi itu, apa yang muncul di pikiran Intan? Yang muncul tuh kayak aku jadi kesel gitu Kak sama diri aku sendiri, kayak bilang sama diri sendiri tuh kayak, duh Tan kok kayak untuk fokus aja tuh nggak bisa gitu. Nah akhirnya aku tuh makin kepikiran kan, terus kayak lumayan stres gitu Kak, tugas juga jadinya ketunda ataupun bahkan kadang nggak selesai gitu di hari itu. Nah itu malah aku lebih asik main HP gitu karena tadi aku terdistraksi itu. Oke, berarti ada rasa bersalah yang muncul dalam diri Intan seperti itu ya. Nah, sejak kapan sih Intan merasa pola ini tuh mulai mengganggu aktivitas sekolah Intan gitu? Kalau yang aku sadari ya Kak, kayaknya itu udah sebulan kebelakangan ini gitu. Apalagi tugas itu kan numpuk gitu, guru-guru juga selalu ngasih tugas setiap hari gitu. Nah makin kayak aku tuh ngerasa makin ditekan buat lebih fokus, tapi pikiran aku tuh malah ke hal yang lain gitu di luar dari belajar itu. Terus juga aku sering ke distract kayak main HP gitu. Abis itu kayak kalau denger lagu tuh malah sibuk, malah kayak fokus ke lagu itu gitu, Iya. bukan malah ngerjain. Terus aku juga kadang sampai kepikiran kayak, kan aku susah fokus gitu ya Kak, aku kepikiran sampai nangis gitu karena satu tugas aja itu nggak kelar-kelar. Dari aku ngerjain kayak dari pagi sampai malam itu belum kelar gitu kan. Oke, berarti Intan sudah merasakan dan menyadari dampak atau akibat dari Intan yang mudah terdistraksi ini karena beberapa hal seperti sosmed, terus habis itu lagu juga, lalu teman-teman juga ya. Iya Kak, benar. Oke, kakak paham banget rasanya gitu, pasti capek bagi Intan karena Intan harus seperti bertengkar dengan pikiran Intan sendiri gitu ya. Jadi pas Intan pengen fokus, pikiran Intan malah ngajak untuk main atau mengalihkannya ke hal-hal yang lain seperti yang Intan tadi bilang, yaitu ada sosmed, terus mendengarkan lagu jadi fokus ke lagu, terus chatan sama teman-teman yang membuat Intan tuh menunda-nunda tugas seperti itu. Iya Kak, benar banget. Rasanya kayak apa ya, pikiran aku tuh nggak bisa diajak kerja sama gitu sama aku, dan aku juga capek gitu Kak sama kondisi yang ini. Oke, kakak ingin menegaskan dan menanyakan ulang ke Intan, berarti
eh, perilaku bukan perilaku ya, maksudnya Intan terdistraksi ini sebenarnya udah dari lama, namun dampaknya baru terasa merugikannya sebulan ini, atau emang dari dulu sudah merasakan dampaknya? Oke, ya aku baru sebulan ini sih Kak ngerasain dampaknya gitu, karena tugasnya itu makin numpuk, terus juga aku nyelesainnya makin lama gitu, jadi baru kerasa. Oke. Oke, nah untuk itu kakak mau ngenalin satu cara, yaitu namanya mindfulness. Intinya itu kita belajar sadar sama apa yang lagi kita rasain dan pikirkan sekarang ini, tanpa harus marah ke diri sendiri. Seperti misalnya Intan ke distract itu, Intan tadi bilang kan kayak ngerasa kesel atau ngerasa kenapa sih gitu kan ya. Nah seperti itu Intan. Berarti maksudnya itu harus bikin pikiran aku tuh kosong gitu ya Kak? Gak harus kosong Intan. Jadi kalau pikiran lain itu muncul, cukup Intan sadari aja, jangan Intan pikirkan terlalu over. Terus pelan-pelan balik Intan untuk fokus lagi. Oh, jadi kalau misalnya terdistraksi itu bukan berarti gagal gitu ya Kak? Bukan Intan, jadi terdistraksi itu adalah hal yang normal, tapi balik lagi bagaimana cara kita untuk mengelolanya. Oh, jadi nggak perlu nyalain diri sendiri terus gitu ya Kak? Iya, nah salah satu caranya yang mau kita pakai atau kakak ajarkan ke Intan itu namanya teknik mindful breathing, atau namanya itu pernapasan sadar. Oh, itu kayak apa Kak? Kalau boleh tahu, aku belum kebayang soalnya. Oke, Intan tahu meditasi? Tahu Kak? Oke, mindful breathing ini mirip-mirip dengan meditasi Tan, tapi mindful breathing ini lebih sederhana banget. Jadi kita cuma fokus ke napas saja, merasakan udara yang masuk dan keluar tanpa Intan paksakan. Nah, kalau misalnya nanti pas waktu pelaksanaan tekniknya itu Kak, aku kepikiran hal-hal yang lain, itu gimana Kak? Oke, kalau Intan kepikiran hal-hal yang lain, itu nggak apa-apa banget Intan. Intan sadari aja pikiran yang muncul dalam diri Intan, lalu nanti pelan-pelan Intan kembali fokus lagi untuk memikirkan hal-hal yang sekarang gitu, dan juga fokus melanjutkan teknik yang sedang dilaksanakan. Oh gitu ya Kak. Oke, aku ngerti Kak. Oke Intan, sekarang kita coba latihan mindful breathing seperti yang kita sudah bahas tadi ya, agar Intan tuh merasakan langsung bagaimana cara untuk menenangkan pikiran saat Intan mulai terdistraksi. Oke Kak. Oke, sekarang Intan boleh langsung mengatur posisi duduk Intan senyaman Intan. Punggungnya tetap tegak tapi jangan tegang ya. Oke Kak. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kalau misalkan Intan nyaman, Intan boleh pejamkan mata secara perlahan. Tapi kalau misalkan tidak nyaman, dibuka juga nggak apa-apa. Sekarang coba arahkan perhatian Intan ke nafas. Lalu rasakan udara masuk lewat hidung. Tahan, lalu keluarkan lagi secara perlahan. Intan boleh napas lagi secara perlahan. Tahan, lalu hembuskan juga perlahan. Oke, nggak usah terlalu dipaksa atau diatur ya Intan napasnya. Cukup Intan sadari aja pernafasannya. Oke, boleh diulangi lagi. Intan napas secara perlahan, lalu hembuskan juga secara perlahan. Jika nanti muncul pikiran lain, misalnya kepikiran tugas, HP, atau hal yang lain, itu nggak apa-apa, itu hal yang normal. Tapi saat memikirkan hal tersebut, coba Intan kembali lagi fokuskan kepada pikiran Intan yang terjadi saat ini, dan juga fokus pada pernafasan Intan. Saat sadar pikiran Intan tuh mulai kemana-mana, cukup bilang dalam hati Intan,
seperti oh aku lagi terdistraksi, lalu pelan-pelan kembalikan fokus ke pernafasan lagi. Oke Kak. Sekarang tarik napas lagi secara perlahan, rasakan udara yang masuk, lalu hembuskan juga secara perlahan. Intan fokus saja pada napas yang keluar dan masuk, biarkan tubuh Intan tuh mulai lebih tenang dan juga rileks. Nah, sekarang pelan-pelan sadari lagi posisi tubuh Intan di kursi. Gerakan tangan atau kaki sedikit jika Intan perlu. Setelah Intan merasa lebih tenang atau rileks, rasakan lagi pernafasannya yang telah diatur. Lalu sekarang kalau sudah siap, boleh Intan buka matanya secara perlahan. Bagus sekali Intan. Tadi apa nih yang sudah dirasakan oleh Intan? Rasanya itu kayak lebih ringan gitu sih Kak, apalagi di pikiran. Oke, bagus sekali. Tadi Intan sudah berhasil mengembalikan fokus ke nafas saat pikiran itu mulai teralihkan. Itu inti dari latihan mindfulness, teknik mindful breathing Intan. Oh gitu ya Kak. Oke Ya. Kak. Oke, gimana nih rasanya ketika tadi Intan melakukan teknik mindful breathing tersebut? Tadi tuh sempet aku kayak ke distraksi gitu kan, karena tadi ada suara motor gitu, jadinya aku kurang fokus, terus juga mikirin tugas gitu. Tapi kakak tadi ngarahin aku buat fokus lagi, jadi aku berusaha buat fokus ke hal yang sekarang terjadi. Oke, bagus Intan. Berarti Intan sudah mulai sadar sama hal-hal yang membuat Intan ke distract gitu ya. Iya Kak, benar. Oke, nah lalu apalagi hal yang Intan rasakan? Rasanya pikiran aku tuh jauh lebih ringan dan juga kayak nggak kepikiran hal yang berat gitu sih Kak, kayak tugas gitu. Oke, itu karena tadi Intan sudah melatih fokus Intan secara perlahan melalui pernafasan tersebut. Berarti ini ya Kak, apa tadi tuh lumayan sederhana, kayak cuman memfokuskan diri aku ke satu hal gitu ya Kak, ke pernapasan tadi ya Kak ya. Tapi rasanya itu lumayan membantu aku banget gitu. Iya, berarti teknik tadi sangat membantu Intan untuk mengalihkan dari hal yang buat Intan ke distract, jadi kembali lagi untuk fokus. Iya Kak, benar. Intan ketika melakukan teknik tersebut, apakah ketika tadi Intan bilang ke distract karena suara motor dan juga tugas, apakah Intan bisa untuk pelan-pelan kembali fokus lagi? Bisa sih Kak, apalagi tadi Kak kayak ngarahin aku gitu ya, jadinya aku bisa fokus lagi. Oke, ketika Intan tadi melaksanakan teknik mindful breathing tadi, Intan kan sempat bilang ke kakak bahwa Intan sempat terdistract oleh suara motor dan juga tugas, tapi Intan berhasil kembali fokus secara pelan-pelan karena arahan dari kakak. Nah, nanti pas belajar dan mulai ke distract, Intan bisa coba ambil jeda sebentar buat latihan napas tadi. Terus Intan juga belajar nih untuk melakukan teknik mindful breathing itu sendiri. Ketika Intan lagi ke distract, misalnya di kelas Intan ke distract, Intan bisa coba melakukan teknik pernapasan tadi itu sendiri dan coba pelan-pelan kembali fokus lagi gitu tanpa arahan dari kakak. Berarti kalau misalnya nanti aku ke distract, itu aku berhenti sebentar gitu ya Kak? Iya Intan berhenti sejenak untuk melakukan teknik yang sudah kita praktikkan tadi.
sebentar aja daripada duduk lama tapi pikirannya kemana-mana, lebih baik mengatur pernapasan biar Intan gak ke distract. Iya juga sih Kak. Oke, jadi napas ini bisa bantu Intan untuk kembali fokus lagi mengenai hal-hal yang sedang Intan kerjakan. Oke Kak, nanti pas aku udah di rumah terus lagi belajar atau ngerjain tugas, terus kalau ke distract aku bakal nyobain teknik ini. Oke Intan, nah seperti yang Intan bilang, Intan mau nyoba di rumah. Kakak juga mau kasih tugas nih ke Intan untuk latihan di rumah. Coba Intan lakukan pernapasan sadar atau melakukan teknik yang tadi itu sekitar 5 menit setiap pagi. Kalau misalnya aku ngelakuinnya sebelum belajar, itu boleh Kak? Boleh banget Intan, supaya pikiran Intan tuh jauh lebih tenang sebelum memulai aktivitas. Apalagi kalau misalkan belajar kan mungkin kita beban ke pikiran ya. Nah, teknik tersebut itu bisa membuat Intan merasa jauh lebih tenang terlebih dahulu. Oke Kak, nanti kalau misalnya aku mau belajar itu akan aku cobain dan aku bakal rutin buat nyobain teknik ini. Oke, bagus Intan. Intan bisa melakukannya secara pelan-pelan tapi konsisten, gak usah yang terburu-buru. Oke Kak, siap. Oke Intan, gak kerasa ya kita udah ngobrol cukup lama dan juga melakukan teknik mindful breathing tadi. Dan gak terasa kita sudah mau hampir berada di penghujung sesi konseling kita pada hari ini. Nah, di awal tadi kan Intan merasa gugup karena baru pertama juga, lalu energinya juga terkuras karena belajar matematika. Lalu Intan juga merasa sempat bilang ke kakak bahwa Intan merasa kesal ya karena sulit fokus untuk belajar karena mudah terdistrasi gitu. Nah, lalu setelah kita ngobrol dan latihan mindful breathing tadi, sekarang gimana nih perasaan Intan? Perasaan aku tuh aku jauh lebih tenang dan juga ringan gitu ya Kak. Nggak kayak pikiran aku tuh nggak seberisik yang sebelumnya gitu. Terus aku juga aku juga sekarang tahu kalau misalnya kalau ke distract itu normal gitu Kak, dan aku nggak perlu marah atau kesel sama diri aku sendiri. Jadi kayak aku tahu gitu loh, kayak oh ternyata cara nanganinnya itu kayak gini gitu. Terus cara nenangin pikiran aku tuh bisa pakai teknik pernapasan ini gitu. Oke, jadi Intan sudah merasa jauh lebih ringan dari yang awal tadi Intan katakan ke kakak ya. Coba kalau kakak minta kembali untuk Intan merating nih perasaan yang Intan rasakan dari angka 1 sampai 10. Kira-kira sekarang ini di angka berapa? Kalau sekarang 8,5 Kak. Oke, 8,5 ya Intan. Berarti angka yang dipilih itu sudah cukup lumayan tinggi ya dari awal tadi, dimana Intan memilih angka 5 karena rasanya di tengah-tengah, biasa aja, nggak terus senang dan juga nggak terus sedih. Cuma sekarang Intan memilih angka 8,5 itu kenapa nih? Karena aku ngerasa kayak udah plong gitu Kak, karena aku juga udah tahu kan solusi untuk ngatasin permasalahan aku ini. Terus juga aku jadi lebih ngerti nih cara kerja pikir aku sendiri gitu Kak. Tadi pas latihan nafas juga aku sadar kalau aku tuh bisa narik fokus aku balik tanpa aku tuh harus merasa gagal gitu. Terus aku juga jadi lega karena ternyata ada cara yang simple yang bisa aku lakuin supaya aku tuh bisa fokus lagi gitu. Oke, karena mungkin Intan sudah mencoba untuk menyadari apa yang terjadi di pikiran Intan tanpa Intan menghakimi pikiran tersebut. Jadi yang membuat Intan merasa lebih baik itu karena Intan sudah mulai memahami pola diri sendiri gitu ya. Intan juga sudah luar biasa sekali hari ini. Lalu kakak juga mau mengingatkan nih, ternyata waktu kita tuh tinggal 5 menit lagi. Nggak terasa ya. Coba kita rangkum sebentar nih Tan. Apa aja sih
hal yang sudah kita lakukan dan apa aja hal yang sudah Intan dapatkan dari sesi konseling kita pada hari ini. Oke, yang aku dapatkan itu aku kayak belajar buat gak boleh terlalu keras sama diri aku sendiri. Terus juga ternyata kalau aku tuh makin marah, aku malah makin gak fokus gitu Kak. Terus aku juga belajar kalau nafas itu bisa jadi kayak jangkar, biar aku tuh gak pikiran aku tuh gak kemana-mana gitu Kak, terutama pas lagi ngerjain tugas atau belajar. Oke, bagus sekali Intan. Jadi hari ini Intan sudah berhasil untuk mengenali penyebab kenapa Intan susah fokus dan belajar teknik untuk mengatasi kalau misalkan Intan sedang terdistraksi, khususnya ketika Intan sedang mengerjakan tugas atau ketika Intan sedang belajar. Nah, dari semua yang sudah kita bahas hari ini, kakak mau nanya, langkah kecil apa yang ingin Intan lakukan setelah setelah sesi konseling pada hari ini? Karena tadi kan kakak juga sempat memberikan tugas ya kepada Intan untuk mempraktikkan teknik mindful breathing itu di rumah, dan Intan juga mau melakukan teknik tersebut. Langkah kecil ya Kak? Iya. Untuk langkah kecilnya tuh aku pengen lakuin yang tadi kakak saranin ke aku, yaitu coba latihan nafas 5 menit tiap pagi atau tiap sebelum aku belajar. Terus juga nanti pas mulai ngerjain tugas atau lagi belajar gitu, kalau aku udah kayak ke distract mau megang HP atau buka HP, aku berhenti dulu sebentar buat atur pernapasan aku, dan aku tuh harus menyadari gitu loh Kak, kayak tadi sebelum kayak tadi yang kakak bilang, kayak penapasan mindful breathing ya Kak. Iya, betul. Nah itu aku kalau misalnya mau buka HP, aku mau berhenti sebentar buat ambil nafas dulu, terus aku lanjut lagi gitu ngerjain setelah aku fokus ke hal yang lagi aku kerjain itu. Oke, itu pilihan yang sangat baik Intan. Kakak percaya sama Intan bahwa Intan bisa melakukan teknik tersebut secara pelan-pelan, dan seperti yang kakak tadi bilang, Intan juga nggak harus buru-buru gitu melakukan teknik tersebut. Kayak Intan melakukannya pelan-pelan aja, asal Intan konsisten gitu. Lalu di pertemuan berikutnya kakak juga tunggu kabar baik dari Intan tentang progres tugas-tugas yang Intan sudah lakukan gitu. Jadi Intan nanti kasih tahu ke kakak nih gimana sih progresnya setelah Intan melakukan teknik-teknik tersebut gitu ya. Apalagi untuk melawan saat Intan mulai ngerasa ke distract gitu. Nah, sebelum kita benar-benar untuk mengakhiri sesi ini, kakak juga mau minta bantuan terlebih dahulu kepada Intan untuk mengisi yang namanya lembar umpan balik. Apakah Intan bersedia? Iya Kak, aku bersedia. Oke, ambilkan dulu ya. Ini Intan lembar umpan baliknya yang bisa Intan isi. Ini ada identitas, yaitu nama dan juga kelas. Lalu ada beberapa pernyataan yang bisa Intan baca terlebih dahulu. Lalu jika sesuai dengan diri Intan, Intan boleh checklist. Dan tenang aja kok Intan, ini bersifat rahasia juga, nggak akan kakak sebarluaskan, karena ini juga untuk bahan evaluasi bagi kakak ke depannya agar menjadi konselor atau guru BK yang lebih baik lagi gitu. Boleh Intan isi sekarang. Ya. Udah Kak, kayak gini udah ya? Bener Intan. Kalian cantik banget.
terima kasih ya Intan karena Intan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi lembar umpan balik ini. Dan juga kakak juga sangat menghargai keberanian Intan nih karena udah berani datang sesi konseling pada hari ini, karena Intan juga datangnya secara sukarela juga ya. Lalu Intan juga sudah berani jujur sama perasaan yang Intan rasakan. Intan juga udah berani terbuka dan cerita mengenai perasaan yang Intan rasakan ke kakak. Pokoknya kakak terima kasih ke Intan gitu. Intan juga bisa mengikuti sesi coaching dari awal hingga akhir sampai ketemu di sesi minggu depan ya Intan. Kakak tunggu cerita Intan sukses dalam melakukan teknik-teknik dan langkah kecil yang sudah kita mau lakukan tadi. Oke kak, sebelumnya aku juga mau ucap terima kasih karena kakak udah dengerin aku cerita dari awal sampai akhir. Terus juga aku nggak ngerasa dijudge. Terus kakak juga bantu aku buat nemu solusi nih atas permasalahan aku. Dan Iya. aku mau ucapin terima kasih ya kak. Iya, sama-sama Intan. Semangat terus ya. Semoga langkah kecil yang mau Intan lakukan tadi bisa terlalu